Shalom saudara-saudaraku, seluruh anggota jemaat GP Krisminfo yang saya kasihi, baik saudaraku yang ada di Bangka maupun yang ada di luar Bangka. Shalom saudara-saudaraku, rekan-rekan hamba-hamba Tuhan yang sedang berjuang di dalam ladang pekerjaan Tuhan. Shalom saudaraku, seluruh anak-anak Tuhan dari manapun saudaraku berasal, yang turut bersama-sama membuka, mendengar, dan menonton video renungan harian ini. Saudaraku, saya percaya saudara tidak akan sia-sia. Saudara tidak akan menyesal membuka channel ini. Sebab pada hari ini saya akan membagikan sebuah renungan firman Tuhan yang sangat penting bagi saya. Dan saya juga yakin ini sangat penting bagi saudara. Karena itu saudaraku, ayo ikuti video ini sampai saya mengakhirinya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, renungan harian pada hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh. Tokoh yang unik, tokoh yang spesial, tokoh yang istimewa. Mengapa saya katakan unik? Mengapa saya katakan istimewa? Mengapa saya katakan spesial? Sebab tokoh ini Tuhan izinkan hidup di tengah-tengah daerah yang sedang mengalami kekeringan, yang sedang mengalami kelaparan. Tetapi bagaimana cara Tuhan yang ajaib memelihara orang ini, menolong orang ini, sehingga orang ini tidak hanya bisa hidup, tapi dia bisa bertahan dalam sekian kurun waktu yang panjang. Saudaraku, kisah hidup orang ini ditulis di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai 16. Sekalipun karena keterbatasan waktu, saya tidak mengajak saudara membaca firman ini, tetapi saya sarankan saudara untuk bisa membacanya tatkala renungan ini sudah selesai. Saudaraku, siapakah dia? Dia adalah Nabi Elia. Ya, Nabi Elia, seorang nabi yang dipanggil oleh Tuhan. Dan bagaimana di dalam kitab 1 Raja-Raja dikisahkan saudara, pada waktu itu tatkala kekeringan, tatkala kelaparan terjadi di tengah-tengah daerah sekeliling Nabi Elia, bagaimana Tuhan menolong Nabi Elia, mencukupkan kebutuhan makan dan minum Nabi Elia dengan jalan minum air di sungai Kerit. Dan waktu pagi, waktu malam, Tuhan mengirimkan burung gagak untuk mengantarkan roti dan mengantarkan daging untuk Nabi Elia. Tidak hanya sampai situ keunikan kisah ini saudara. Pada saat air sungai Kerit sudah mulai mengering, maka Tuhan pun memelihara Nabi Elia lewat seorang janda, janda Sarfat, seorang janda yang miskin. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara bagaimana Tuhan dengan luar biasanya lewat janda miskin ini memelihara, menghidupi, mencukupkan kebutuhan Nabi Elia. Yang mana pada awal janda ini hanya memiliki segenggam tepung dan sedikit minyak di buli-buli. Tetapi pada akhirnya pun tidak pernah habis, sehingga tidak hanya Nabi Elia yang terpelihara, tapi janda ini pun, bahkan anaknya pun terpelihara dari kelaparan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukankah ini kisah yang luar biasa? Bukankah ini kisah yang sangat unik, sangat spesial, bahkan di luar nalar kita? Mengapa demikian? Saudaraku, perhatikan. Tuhan memakai alat, Tuhan memakai cara-cara yang seakan-akan tidak masuk di akal kita, bukan? Bukan burung merpati yang terkenal baik dan murah hati yang Tuhan pakai, tetapi burung gagak yang identik dengan kerakusannya dan juga keburukannya. Bukan orang kaya, bukan orang yang terhormat, bukan orang yang terpandang yang dipakai Tuhan untuk menghidupi Nabi Elia, tetapi justru seorang janda, bahkan seorang janda yang miskin pula. Saudara-saudaraku, tetapi kita tidak boleh heran saudara. Karena apa? Karena bagi Tuhan, di dalam Tuhan tidak ada perkara yang mustahil.
Hal yang di luar nalar kita pun, yang di luar logika pun, kalau Tuhan inginkan, kalau Tuhan izinkan, itu pasti bisa terjadi. Termasuk bagaimana Tuhan memelihara Nabi Elia ini. Nah saudaraku, sebenarnya apa rahasianya? Apa yang membuat Tuhan mau melakukan hal yang cukup unik dan istimewa ini untuk Nabi Elia, saudaraku? Saudaraku, setidaknya saya melihat ada dua hal, saudara, yang nyata, yang nampak pada diri Nabi Elia ini. Yang pertama, saudara, saya mendapati bahwa Nabi Elia ini adalah seorang yang sungguh-sungguh mempercayakan hidup kepada Tuhan. Saya ulangi, seorang yang sungguh-sungguh mempercayakan hidup kepada Tuhan. Ini yang pertama. Yang kedua, saya mendapati bahwa Nabi Elia ini adalah seorang yang taat. Seorang yang mau melakukan apapun perintah Tuhan. Sehingga tatkala Tuhan katakan dia harus kemana, dia pergi ke sana, ke sini, ke situ, dia lakukan. Sebagai bentuk ketaatannya, dia mau melakukan apa yang harusnya dilakukan. Dia mau mengerjakan apa yang seharusnya dia kerjakan. Nabi Elia adalah seorang yang tahu bagiannya, dan apa yang menjadi bagiannya harus dilakukan dengan maksimal. Sisanya yang merupakan wewenang Tuhan, yang merupakan bagian Tuhan, itu diserahkan kepada Tuhan. Nah saudara-saudaraku, tidak heran orang-orang yang sungguh mempercayakan hidup kepada Tuhan, dan sungguh-sungguh orang yang mau melakukan apa yang menjadi bagiannya, yang tidak sedar hidup, maka Tuhan memelihara begitu luar biasa. Saudara, lalu apa yang kita dapatkan dari kisah ini? Inspirasi apa, saudaraku, yang kita peroleh? Saudara-saudaraku, saya mendapatkan satu inspirasi yang sangat berharga, yaitu tentang hidup yang bertanggung jawab. Ya, hidup yang bertanggung jawab. Itu yang kita dapatkan, saudara. Seseorang yang sadar betul bahwa dia harus bertanggung jawab dalam hidupnya, maka orang itu akan melakukan apa yang menjadi bagiannya. Dan sebagai dampaknya, hidupnya akan mengalami sebuah keseimbangan hidup. Sehingga antara hak yang harus ia terima dan antara kewajiban yang harus ia kerjakan, itu berbanding lurus. Saudaraku, untuk lebih memahami dari apa yang saya maksudkan, saya akan memberikan beberapa contoh berikut ini, saudara. Yang pertama, saudara, saya yakin setiap kita merindukan agar tubuh kita ini sehat, dan Tuhan memberi umur panjang kepada setiap kita. Tetapi pertanyaannya, adakah hari-hari yang kita lakukan, adakah makanan minuman yang kita konsumsi itu benar-benar mendukung kerinduan kita ini? Atau jangan-jangan justru sebaliknya? Kalau ternyata sebaliknya, saya rasa kita tidak fair, tidak cengli kalau kita minta Tuhan untuk memberi tubuh sehat dan umur panjang, sementara kita sendiri tidak pernah menghargai diri kita. Pepatah Tionghoa mengatakan demikian, Oi miang cit kakia. Kalau kita mau panjang umur, kita mau tubuh sehat, maka apa yang menjadi bagian kita tentu harusnya kita kerjakan. Nah saudaraku, yang kedua, saya yakin setiap kita kepingin kebutuhan hidup kita tercukupi. Kebutuhan sandang, kebutuhan pangan, kebutuhan papan, atau kebutuhan pakaian, kebutuhan makanan minuman, kebutuhan tempat tinggal, dan bahkan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Saya percaya kita ingin semuanya tercukupi, semuanya terpenuhi, dan kita tidak pernah mengalami kekurangan. Saya yakin setiap kita kepingin akan hal itu, saudara, dan bahkan kita berdoa untuk itu. Namun pertanyaannya, adakah kita benar-benar
wajar diberkati oleh Tuhan? Adakah kita benar-benar mau bekerja keras, bekerja secara cerdas, dan bekerja sampai tuntas, sehingga dalam melakukan segala sesuatu tidak hanya sekedar, tapi melakukan secara maksimal. Dan lewat cara itu, rasa-rasanya bukan sesuatu yang ganjil kalau semuanya tercukupi. Atau justru sebaliknya, saudara, kita malas-malasan, kita malas melakukan apapun, kita hanya berpangku tangan, hanya bersedekap, kita pasrah dengan nasib, kita pasrah dengan keadaan. Yang ketiga, contoh saudaraku yang ketiga, saya percaya kalian yang masih sekolah, yang masih belajar, kalian mengharapkan bisa sekolah dengan baik, mengikuti pelajaran dengan baik. Kalian bisa mendapatkan nilai yang baik, bisa naik kelas, bisa lulus, kalian bisa berprestasi, bahkan kalau perlu bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, sehingga pada akhirnya nanti engkau punya masa depan yang baik, punya masa depan yang cerah. Saya percaya saudaraku, engkau yang masih muda, engkau merindukan ini terjadi atas hidupmu, bukan? Tapi pertanyaan saya, saudara, bagaimana dengan hidupmu? Apa yang kau lakukan untuk ini? Bagaimana engkau dengan sekolahmu? Seriuskah engkau sekolah? Seriuskah engkau belajar? Seriuskah engkau menatap masa depanmu? Atau engkau hanya sekedar sekolah, hanya asal-asalan sekolah, asalkan engkau mendapat ijazah? Saudaraku yang keempat, saya percaya setiap kita merindukan sebuah keluarga. Keluarga yang tidak sembarang keluarga, tapi sebuah keluarga yang harmonis, sebuah keluarga yang bahagia, yang mana di dalamnya antara suami istri, anak, orang tua benar-benar diikat dalam satu ikatan. Dan kita rindu tentunya, saudara, kita rindu hidup bersama-sama dalam kesatuan sampai maut memisahkan kita. Namun pertanyaannya, saudaraku, bagaimana dengan cara kita berkeluarga? Adakah cara kita berkeluarga mendukung kerinduan ini? Atau justru sebaliknya, ibarat jauh panggang dari api? Saya ulangi, ibarat jauh panggang dari api. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, justru bertolak belakang dari kerinduan kita. Dan sebagai akibatnya, sekalipun semakin tahun semakin lama, bukan semakin bahagia, bukan semakin harmonis. Yang terjadi justru sebaliknya, kita semakin menderita. Padahal kita dinikahkan secara Kristen, kita diberkati dalam pemberkatan Kristen, tetapi kenapa tidak seperti yang kita harapkan? Dan mungkin akhirnya kita menyalahkan Tuhan, atau mungkin menyalahkan orang lain. Kenapa seperti ini? Saudaraku, permisi dulu saudara. Ayo kita tanya pada diri kita, apa yang kita lakukan? Bagaimana cara kita berkeluarga? Sudahkah sesuai dengan ketentuan-ketentuan Tuhan? Yang kelima, saudaraku, di dalam hal usaha, dalam hal pekerjaan, saya percaya setiap kita merindukan usaha kita maju, terus maju. Pekerjaan kita maju dan meningkat. Bahkan lewat itu kita bisa lakukan banyak hal, sehingga kita berdoa untuk itu. Tapi saudaraku, pertanyaannya, bagaimana cara kita mengelola pekerjaan kita? Secara manusia, bagaimana cara kita memanage usaha kita? Sudahkah itu kita lakukan dengan cara-cara yang benar, sehingga benar-benar lewat cara itu membawa kemajuan yang signifikan? Lalu bagaimana kalau kita lihat dari sisi Tuhan? Tuhan yang sudah memberi kepercayaan, Tuhan
Tuhan yang sudah mempercayakan pekerjaan itu, usaha itu kepada kita. Adakah kita sadar? Adakah kita sudah mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan? Kita kembalikan kepada Tuhan. Apa yang menjadi haknya Tuhan? Saudaraku, bukankah seringkali yang terjadi sebaliknya? Yang menjadi milik Tuhan pun tetap kita tahan. Yang menjadi haknya Tuhan pun tetap kita tahan. Dan apa yang seringkali terjadi? Bukankah seringkali kita akan maju mundur? Usaha kita naik turun, gali lubang tutup lubang. Kenapa bisa terjadi? Karena banyak belalang-belalang pelahap yang mendatangi usaha dan pekerjaan kita, sehingga kita terus dalam kondisi seperti itu. Karena satu hal yang kita lupakan, kita sudah tahu, tapi kita tidak pernah berkomitmen mengerjakannya. Saudaraku, bayangkan, seandainya semua kepercayaan Tuhan atas diri kita itu Tuhan ambil, itu Tuhan cabut, apa yang bisa kita lakukan? Nah, kalau sekarang hanya sebagian kecil yang harusnya kita kembalikan kepada Tuhan, akankah kita tidak mampu melakukannya? Saudaraku, contoh yang keenam, saya percaya, saya yakin, di dalam hal iman, kita semua merindukan Tuhan selalu dekat dengan kita. Tuhan selalu menguatkan kita. Iman kita terus teguh, iman kita kuat. Kita mengalami hadirnya Tuhan setiap saat. Kita mengalami anugerah Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Sehingga hari-hari kita boleh kita lewati dengan penuh syukur. Karena Tuhan begitu baik dan mengasihi kita. Tapi pertanyaannya, saudara, sudahkah kita menghidupi iman kita ini dengan serius? Sudahkah kita memandang bahwa iman ini penting? Sudahkah kita mencari Tuhan benar-benar? Sudahkah kita mengandalkan Tuhan benar-benar? Sudahkah kita menjadikan Tuhan segala-galanya dan yang paling berharga dalam diri saya dan diri saudara? Saudaraku, kalau ternyata kita dapati kita hanya ala kadar sama Tuhan, kita hanya sekedar memandang iman, jangan salahkan Tuhan. Jangan salahkan siapapun. Kalau hati kita kering, bahkan hati kita bisa hampa, seakan-akan Tuhan tidak pernah ada. Saudaraku, contoh yang terakhir, soal pelayanan. Saya percaya setiap kita merindukan Tuhan memberkati pelayanan kita. Tuhan meneguhkan pelayanan kita dengan mujizat-mujizat yang dilakukannya. Sehingga benar-benar kita tahu Tuhan hadir, Tuhan melawat, Tuhan memberkati setiap hal yang kita kerjakan. Dan benar-benar kita tahu tidak sia-sia. Dan kita tidak hanya merindukan itu, kita berdoa untuk itu, kita meminta Tuhan akan lakukan itu, bukan? Tapi pertanyaannya, saudaraku, bagaimana dengan kualitas kita melayani Tuhan? Bagaimana dengan kuantitas kita melayani Tuhan? Bagaimana dengan apa yang kita lakukan dalam melayani Tuhan? Sudahkah itu kita lakukan dengan segenap hati kita? Kita lakukan dengan motivasi yang benar. Kita lakukan karena kita mengasihi Tuhan. Kita mengasihi Tuhan karena kita tahu Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita. Sehingga semua yang kita lakukan semata-mata karena kita mengasihi Dia dan untuk membalas kasih Tuhan atas diri kita. Sudahkah seperti itu pelayanan kita, saudara? Atau justru pelayanan kita setengah hati? Kita melakukan pelayanan hanya sekedar, dan itu pun dengan motivasi yang tidak murni. Saudara-saudaraku sekalian, dengan contoh-contoh ini, dan tentu masih banyak contoh-contoh lain yang bisa kita dapatkan, saudaraku. Ada satu hal yang ingin saya tekankan di sini, saudara. Ada sebuah kewajiban, ada sebuah tanggung jawab yang harusnya kita kerjakan. Ini tanggung jawab kita. Apa yang menjadi tanggung jawab kita harus kita lakukan. Apa yang menjadi bagian kita harus kita lakukan. Selebihnya
yang di luar kemampuan kita, yang di luar kapasitas kita, yang di luar bagian kita, kita serahkan kepada Tuhan. Dan saya percaya, asal kita memaksimalkan apa yang harusnya kita lakukan, kita bertanggung jawab benar-benar dalam totalitas hidup, apapun yang kita lakukan tidak mungkin sia-sia di hadapan Tuhan. Sebab kenapa? Sebab apa yang kita tabur itu juga yang kita tuai. Kitab Galatia pasal yang ke-6 ayat ke-7, saudara. Di situ dikatakan dengan jelas, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu jugalah yang dituainya. Saudaraku, dari ayat ini jelas sekali bahwasanya apa yang kita tabur, itulah yang kita tuai. Kita menabur banyak, akan menuai banyak. Kita menabur sedikit, akan menuai sedikit. Kita tidak menabur apa-apa, kita pun tidak akan menuai apa-apa. Dan jika kita menabur kejahatan, maka kita pun akan menuai kejahatan. Jika kita menabur kebaikan, maka kita pun akan menuai kebaikan. Kiranya Tuhan memampukan kita tidak hanya mendengar, tidak hanya memahami, tetapi melakukan kebenaran firman ini, sehingga hidup kita ada sebuah keseimbangan hidup, dan tanggung jawab kita dalam hidup kita lakukan dengan maksimal, dan selebihnya kita serahkan kepada Tuhan. Amin. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time